Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wauda Nur Arini dengan NIM 24650107 dari kelas C. Di sini saya ingin membahas tentang jawaban dari soal UTS yang telah diberikan kemarin. Yang pertama itu ada Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Big Data. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar, kompleks, dan bertumbuh dengan sangat cepat, sehingga tidak dapat dikelola, disimpan, maupun diolah menggunakan perangkat lunak pengolahan data konvensional seperti spreadsheet atau sistem berbasis data rasional biasa. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, media sosial, sensor Internet of Things, log aktivitas web, hingga ke perangkat mobile. Big Data tidak hanya merujuk pada ukuran data yang besar, tetapi juga mencakup kompleksitas struktur data yang terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Lalu kecepatan data yang dihasilkan serta kebutuhan akan teknologi dan metode khusus untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data tersebut agar dapat menghasilkan informasi dan wawasan insight yang bernilai bagi pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu jelaskan karakteristik Big Data yang dikenal dengan konsep 5V. Konsep 5V menjelaskan karakteristik utama yang membedakan Big Data dari data pada umumnya, yaitu volume. Volume ini jumlah data yang sangat besar, mulai dari skala gigabyte, terabyte, hingga petabyte, yang dihasilkan secara terus-menerus dari berbagai sumber. Selanjutnya ada velocity, yaitu kecepatan data dihasilkan, dikumpulkan, dan diproses. Banyak data harus diproses secara real-time atau near real-time. Misalnya data transaksi bank atau data sensor IoT. Selanjutnya ada variety, yaitu keragaman jenis dan format data yang meliputi data terstruktur atau tabel database, semi-terstruktur, JSON XML, maupun tidak terstruktur, yaitu gambar, video, teks, audio. Lalu ada veracity, yaitu tingkat keakuratan, kualitas, dan kepercayaan terhadap data. Data yang besar tidak selalu berkualitas baik, sehingga diperlukan proses pembersihan dan validasi data, yaitu data cleansing. Yang terakhir ada value, yaitu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari hasil pengolahan dan analisis data. Data yang besar hanya berguna apabila dapat diolah menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Kelima karakteristik ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam merancang sistem serta teknologi yang mampu mengelola Big Data secara efektif. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan arsitektur Big Data? Arsitektur Big Data adalah kerangka atau desain yang mengatur bagaimana data dalam jumlah besar dikumpulkan, disimpan, diproses, dianalisis, hingga disajikan menjadi informasi yang bermanfaat. Arsitektur ini menggambarkan alur data, yaitu data flow, secara menyeluruh
mulai dari sumber data hingga output akhir berupa laporan, visualisasi, atau hasil analisis lanjutan seperti machine learning. Arsitektur big data umumnya dirancang dalam bentuk lapisan-lapisan layer yang bekerja secara terintegrasi hingga sistem dapat menangani data dalam skala besar secara efisien, andal, dan dapat diskalakan atau scalable sesuai dengan pertumbuhan volume data. Selanjutnya kita ke nomor 4, yaitu sebutkan komponen utama dalam arsitektur big data. Secara umum, arsitektur big data itu terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu sumber data atau data source, yaitu asal data yang dapat berupa database transaksional, media sosial, sensor IoT, log aplikasi, maupun perangkat mobile. Yang kedua, data ingestion, yaitu proses pengumpulan dan pemindahan data dari berbagai sumber ke dalam sistem penyimpanan, baik secara batch maupun secara real time or streaming. Lalu ada data storage. Data storage itu adalah lapisan penyimpanan data berskala besar, biasanya berupa sistem penyimpanan terdistribusi seperti HDFS atau layanan cloud storage. Selanjutnya ada data processing, yaitu lapisan yang mengelola data mentah menjadi data yang siap dianalisis menggunakan teknologi MapReduce atau Apache Spark. Lalu ada data analitik, yaitu proses analisis data untuk menghasilkan pola, tren, atau prediksi menggunakan teknik statistik maupun machine learning. Selanjutnya ada data visualization atau presentation, yaitu lapisan yang menyajikan hasil analisis dalam bentuk dashboard, grafik, atau laporan agar mudah dipahami pengguna. Lalu ada governance dan security, yaitu komponen yang mengatur keamanan, tata kelola, dan kualitas data di seluruh prosesnya. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Penyimpanan terpusat, yaitu centralized storage, adalah model penyimpanan data yang seluruh datanya disimpan pada satu server atau satu lokasi fisik. Seluruh permintaan akses data harus memiliki server tunggal tersebut. Model ini relatif sederhana untuk dikelola, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas, kinerja, dan kendala karena jika server tersebut mengalami gangguan atau kerusakan, seluruh sistem dapat berhenti beroperasi. Sebaliknya, penyimpanan terdistribusi distributed storage adalah model penyimpanan data yang membagi data ke dalam beberapa bagian dan menyimpan di banyak server atau node yang saling terhubung dalam satu jaringan. Setiap node menyimpan sebagian data dan sistem secara otomatis mengatur replikasi serta distribusi data tersebut. Model ini memungkinkan penyimpanan data dalam skala yang sangat besar, meningkatkan kendala karena adanya replikasi data, serta memungkinkan proses baca dan tulis data dilakukan secara paralel sehingga kinerjanya lebih tinggi dibandingkan penyimpanan terpusat.
Selanjutnya aku mengambil soal nomor 7, yaitu apa yang dimaksud dengan MapReduce. Jadi MapReduce adalah model pemrograman yang digunakan untuk memproses dan menghasilkan kumpulan data berskala besar secara paralel dan terdistribusi di atas kumpulan komputer atau cluster. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Google dan kemudian diadopsi secara luas, salah satunya sebagai komponen inti dalam ekosistem Apache Hadoop. MapReduce bekerja dengan membagi satu pekerjaan pemrosesan data besar menjadi dua tahap utama, yaitu tahap map dan tahap reduce, yang dijalankan secara terdistribusi pada banyak node dan cluster. Dengan pendekatan ini, proses pengolahan data yang sangat besar dapat dilakukan secara efisien tanpa harus memproses seluruh data pada satu mesin saja. Selanjutnya, jelaskan fungsi tahap map dalam model MapReduce. Tahap map berfungsi untuk memecah data input berukuran besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, splits. Kemudian setiap bagian tersebut diproses secara independen dan paralel oleh fungsi map pada masing-masing node dalam cluster. Fungsi map akan membaca data input dan mengubahnya menjadi kumpulan pasangan key value, yaitu kunci dan nilai, sebagai hasil sementara. Sebagai contoh, dalam kasus penghitungan jumlah kemunculan kata pada sekumpulan dokumen, fungsi map akan membaca setiap kata dalam dokumen yang menghasilkan pasangan key value berupa kata 1. Untuk setiap kata yang ditemukan, hasil dari tahap map inilah yang kemudian akan diproses lebih lanjut pada tahap reduce. Selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan Hadoop. Jadi Hadoop atau Apache Hadoop adalah sebuah framework open source yang dirancang untuk menyimpan dan memproses data dalam skala besar secara terdistribusi pada kumpulan komputer cluster yang menggunakan perangkat keras standar. Hadoop ini dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan menjadi salah satu teknologi fundamental dalam ekosistem Big Data. Hadoop terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS. Sebagai lapisan penyimpanan data terdistribusi, MapReduce sebagai model pemrograman untuk pemrosesan data dan Yarn sebagai pengelola sumber data dan penjadwalan tugas dalam cluster. Dengan arsitektur ini, Hadoop mampu menyimpan dan mengelola data berskala petabyte secara andal, dapat diskalakan serta relatif efisien dari segi biaya. Baik, sekarang kita lanjut di soal yang lumayan susah. Di sini ada soal mengapa Big Data menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern. Jadi, Big Data menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern itu karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, Big Data ini memungkinkan organisasi untuk melakukan pengambilan keputusan berbasis data, bukan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman semata, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan akurat. Yang kedua itu dengan menganalisis data dalam jumlah yang besar, organisasi dapat menemukan pola, tren, dan hubungan tersembunyi yang tidak dapat terlihat pada data yang berskala kecil. Misalnya pola perilaku pelanggan atau tren pasar. Lanjut yang ketiga itu Big Data memungkinkan organisasi melakukan analisis prediktif untuk memperkirakan kejadian di masa depan
seperti prediksi permintaan produk, atau yang keempat, pemanfaatan big data dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan optimalisasi proses bisnis. Lalu yang kelima, big data memberikan keunggulan kompetitif karena organisasi yang mampu memanfaatkan data secara efektif dapat merespons perubahan pasar lebih cepat dibandingkan pesaingnya. Selanjutnya, jelaskan hubungan antara sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data dalam arsitektur big data. Jadi sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data merupakan 3 komponen yang saling berkaitan dalam bentuk sebuah alur, yaitu pipeline dalam arsitektur big data. Sumber data adalah titik awal dari keseluruhan proses, yaitu tempat data dihasilkan, misalnya dari transaksi bisnis, sensor, media sosial, maupun aplikasi. Nah, data yang dihasilkan dari berbagai sumber ini kemudian dikumpulkan melalui proses data ingestion untuk dipindahkan ke dalam sistem penyimpanan. Nah, penyimpanan data ini berperan sebagai tempat menampung data mentah dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Biasanya menggunakan sistem penyimpanan terdistribusi agar mampu menampung volume data yang terus bertambah. Nah, data yang tersimpan tersebut selanjutnya diolah pada tahap pemrosesan data, di mana data mentah diubah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermakna melalui berbagai teknik seperti pembersihan data, transformasi, agregasi, hingga analisis lanjutan. Nah, dengan demikian, ketiga komponen ini bekerja secara berurutan dan saling bergantung, yaitu tanpa adanya sumber data, tidak ada data yang dapat disimpan, dan tanpa adanya penyimpanan yang memadai, proses penyimpanan data berskala besar ini tidak dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya ada di nomor 15, yaitu jelaskan peran sistem manajemen data dalam pengolahan data berskala besar. Nah, sistem manajemen data memiliki peran penting dalam pengelolaan data berskala besar, yaitu memastikan bahwa data yang tersimpan dapat diorganisasikan, diakses, dan dipelihara dengan baik. Peran tersebut antara lain mencakup pengaturan struktur dan pengindeksan data agar proses pencarian dan pengambilan data dapat dilakukan secara efisien, meskipun volume data sangat besar. Selain itu, sistem manajemen data berperan dalam menjaga integritas dan konsistensi data, mengatur mekanisme replikasi dan backup untuk mencegah kehilangan data, serta mengendalikan akses dan keamanan data agar data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Sistem manajemen data juga berperan dalam pengelolaan siklus hidup data atau data life cycle management, mulai dari penyimpanan data baru, pemeliharaan data yang masih aktif digunakan, hingga penghapusan atau pengarsipan data yang sudah tidak relevan. Dengan adanya sistem manajemen data yang baik, data berskala besar dapat dikelola secara terstruktur, aman, dan siap digunakan untuk pemrosesan analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada jelaskan alur kerja MapReduce mulai dari data input hingga menghasilkan output. Jadi alur kerja MapReduce secara umum itu terdiri atas beberapa tahap berikut ini. Yang pertama ada input splitting, yaitu data input berukuran besar dibagi menjadi beberapa bagian kecil atau split agar dapat diproses secara paralel oleh banyak node. Yang kedua ada mapping, yaitu setiap bagian data yang telah dibagi diproses oleh fungsi map secara paralel pada masing-masing node menghasilkan kumpulan dengan pasangan key value sehingga outputnya sementara. Lalu ada shuffling dan sorting, yaitu seluruh pasangan key value hasil tahap map dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan key yang sama, kemudian diurutkan agar siap diproses
pada tahap reduce. Lanjut di reducing, yaitu setiap kelompok data dan key yang sama diproses oleh fungsi reduce untuk menghasilkan hasil akhir, misalnya berupa hasil agregasi, penjumlahan, atau ringkasan lainnya. Lalu ada output, yaitu hasil akhir dari proses reduce ditulis dan disimpan kembali ke dalam sistem penyimpanan, misalnya HDFS, dalam bentuk file output yang siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, melalui alur kerja ini, data berskala besar dapat diproses secara efisien dan paralel pada banyak node dalam cluster sehingga mempercepat waktu pemrosesan dibandingkan dengan pemrosesan pada satu mesin saja. Lalu selanjutnya ada jelaskan alasan Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan pendekatan pemrosesan berbasis disk tradisional. Oke, jadi Spark ini mampu memproses data jauh lebih cepat dibandingkan pendekatan pemrosesan berbasis disk tradisional seperti MapReduce Classic karena beberapa alasan utama, yaitu pertama, Spark ini tuh menggunakan pendekatan in-memory processing, yaitu data yang sedang diproses disimpan sementara di dalam memori RAM selama proses komputasi berlangsung, sehingga tidak perlu terus-menerus melakukan operasi baca dan tulis ke disk yang jauh lebih lambat dibandingkan akses memori. Lalu yang kedua itu Spark menggunakan struktur data bernama Resilient Distributed Dataset atau RDD yang memungkinkan data diproses secara paralel di banyak node sekaligus tetapi menjaga toleransi kesalahan melalui mekanisme lineage tanpa harus menulis hasil antara ke disk secara berulang seperti pada MapReduce. Ketiga, Spark menggunakan mesin eksekusi berbasis Directed Acyclic Graph atau DAG yang memungkinkan Spark menyusun dan mengoptimalkan seluruh rangkaian operasi sebelum benar-benar dijalankan sehingga proses eksekusi menjadi lebih efisien. Keempat, yaitu Spark menerapkan lazy evaluation, yaitu operasi yang tidak langsung dieksekusi saat dituliskan, melainkan dioptimalkan terlebih dahulu secara keseluruhan sebelum dijalankan sehingga mengurangi proses komputasi yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada analisis dampak yang mungkin terjadi apabila organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk pengolahan data big data. Jadi dampak yang akan terjadi itu apabila sebuah organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional seperti basis data relasional pada satu server tunggal itu akan menyebabkan keterbatasan kapasitas karena sistem penyimpanan tradisional umumnya hanya mampu menampung data hingga kapasitas tertentu dan sulit untuk diskalakan atau scale up secara signifikan tanpa investasi perangkat keras yang sangat mahal. Lalu penurunan kinerja karena seluruh proses baca dan tulis data harus melalui satu server, sehingga ketika volume data dan jumlah permintaan meningkat, kecepatan akses data itu akan menurun drastis. Lalu risiko single point of failure, yaitu apabila server tunggal mengalami kerusakan atau gangguan, seluruh sistem akan berhenti beroperasi dan berisiko mengalami kehilangan data. Lalu ada biaya skalabilitas yang tinggi karena peningkatan kapasitas pada sistem tradisional umumnya dilakukan dengan scale up, yaitu mengganti perangkat keras dengan spesifikasi lebih tinggi yang biayanya jauh lebih mahal dibandingkan scale out pada sistem terdistribusi. Lalu ada ketidakmampuan menangani variasi data karena sistem tradisional umumnya dirancang untuk data terstruktur, sehingga kesulitan mengelola data semi terstruktur maupun tidak terstruktur itu yang mendominasi big data. Yang terakhir itu membuat keterlambatan dalam analisis real time. Karena keterbatasan kinerja membuat organisasi kesulitan melakukan analisis data secara cepat, sehingga pengambilan keputusan menjadi kurang responsif terhadap perubahan kondisi. Jadi secara keseluruhan itu pengguna sistem penyimpanan tradisional untuk data berskala big data akan menghambat pertumbuhan organisasi
meningkatkan risiko operasional, serta membuat organisasi kehilangan peluang untuk memanfaatkan data secara optimal dalam pengambilan keputusan. Lanjut di evaluasi peran Hadoop dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan data pada lingkungan terdistribusi. Jadi Hadoop ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan data pada lingkungan distribusi, terutama melalui dua komponen utama, yaitu HDFS untuk penyimpanan dan MapReduce yang didukung oleh Yarn untuk manajemen sumber daya untuk pemrosesan. Dari sisi penyimpanan, HDFS ini mampu menyimpan data dalam skala sangat besar secara andal melalui mekanisme replikasi blok data ke beberapa node, sehingga data tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan perangkat keras. Di sisi pemrosesan atau MapReduce memungkinkan pengolahan data dilakukan secara paralel dan terdistribusi, sehingga mampu menangani data berskala petabyte yang tidak mungkin diproses secara efisien pada satu mesin saja. Selain itu, Hadoop juga didukung oleh ekosistem yang sangat luas seperti Hive untuk query data menggunakan bahasa mirip SQL, PIG untuk transformasi data, serta HBase sebagai basis data NoSQL yang semakin memperluas kemampuan Hadoop dalam mengelola berbagai kebutuhan pengelolaan data. Meskipun demikian, Hadoop ini juga memiliki keterbatasan, yaitu proses MapReduce bersifat batch processing yang cenderung memiliki latensi tinggi karena banyak melibatkan operasi baca dan tulis ke disk, sehingga kurang ideal untuk kebutuhan pemrosesan data secara real time. Selain itu, pengelolaan cluster Hadoop juga memerlukan kompleksitas administrasi tersendiri. Secara keseluruhan, Hadoop tetap menjadi fondasi penting dalam ekosistem big data, khususnya untuk kebutuhan penyimpanan data berskala besar yang andal dan pemrosesan data secara batch. Meskipun untuk kebutuhan pemrosesan yang lebih cepat sering dikombinasikan dengan teknologi lain seperti Apache Spark. Lalu yang terakhir ada studi kasus. Jadi, soalnya sebuah perusahaan memiliki data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah setiap hari. Jelaskan bagaimana konsep big data, arsitektur big data, sistem penyimpanan data besar, MapReduce, Hadoop, dan Spark dapat digunakan secara terpadu untuk mengelola data tersebut. Nah, jadi dalam kasus perusahaan yang memiliki data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna dalam jumlah besar dan terus bertambah ini, seluruh konsep dan teknologi big data dapat digunakan secara terpadu melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dari sisi konsep big data. Karakteristik data yang dimiliki perusahaan tersebut dapat dianalisis menggunakan kerangka 5V, yaitu volume data yang sangat besar dan terus bertambah, velocity berupa kecepatan transaksi dan aktivitas pengguna yang terjadi setiap saat. Lalu ada variety, yaitu berupa interaksi yang cenderung terstruktur, namun data aktivitas pengguna yang cenderung semi terstruktur atau tidak terstruktur. Lalu ada veracity yang memerlukan proses validasi agar data yang dianalisis akurat, serta value yang menjadi tujuan akhir, yaitu memperoleh wawasan bisnis yang bermanfaat. Kedua, perusahaan perlu merancang arsitektur big data yang mencakup lapisan pengumpulan data dari sistem transaksi, aplikasi pelanggan, dan platform digital, lapisan penyimpanan, lapisan pemrosesan, lapisan analisis, serta lapisan visualisasi hasil analisis bagi manajemen. Yang ketiga itu pada lapisan penyimpanan. Perusahaan sebaiknya menggunakan sistem penyimpanan data besar yang bersifat terdistribusi seperti HDFS agar mampu menampung volume data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna yang terus bertambah setiap hari secara andal dan dapat diskalakan.
Lalu yang keempat, untuk kebutuhan pemrosesan data dalam skala besar yang bersifat batch, misalnya rekapitulasi transaksi harian atau bulanan, perusahaan dapat memanfaatkan pendekatan MapReduce yang dijalankan di atas ekosistem Hadoop, sehingga proses pengolahan data historis dalam jumlah besar dapat dilakukan secara paralel dan efisien menggunakan cluster server. Lalu yang kelima itu, untuk membutuhkan analisis yang membutuhkan kecepatan lebih tinggi seperti analisis pola pembelian pelanggan secara mendekati real time, deteksi transaksi mencurigakan, maupun penerapan model machine learning untuk sistem rekomendasi produk. Perusahaan dapat memanfaatkan Apache Spark yang mampu memproses data lebih cepat karena menggunakan pemrosesan di dalam memori serta mendukung analisis streaming dan machine learning dalam satu platform. Nah, dengan mengintegrasikan seluruh komponen tersebut, yaitu pemahaman terhadap karakteristik big data, perancangan arsitektur yang tepat, penggunaan sistem penyimpanan terdistribusi, pemanfaatan MapReduce dan Hadoop untuk pemrosesan batch skala besar, serta penggunaan Spark untuk pemrosesan yang membutuhkan kecepatan tinggi, perusahaan dapat mengelola data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna secara efisien, andal, dan mampu menghasilkan wawasan bisnis yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari soal-soal UTS yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.